Tapi yang jelas jika rally base drop ini nanti tembus, dia akan lanjut ke atas, meneruskan trennya. Tapi jika nggak tertembus, dia akan pullback ke bawah. Ini satu. Nah, ini udah TP 1:1. Nah, udah TP 1:1. Terus dan ini udah di TP 1:2. Nah, udah di TP 1:2 dan final targetnya di 1:3 di sini. Tes ya. Dia mantul lagi di sini sekali ya. Nah, ini kalau teman-teman ambil udah di 1:1. Nah, udah di 1:1. Udah di 1:1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi teman-teman, resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing. Jadi tidak ada jaminan apapun juga dari saya gitu ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Kita akan mulai dari SAU USD. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin. Nah, SAU USD ini kalau teman-teman lihat dan teman-teman mengikuti video saya dari kemarin ya, dia kenapa berhenti di sini? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren ya. Kondisinya lagi strong uptrend, artinya kondisinya lagi uptrend, lagi naik teman-teman. Dan dia tertahan di rally base rally meskipun harganya udah dirusak oleh wicknya, tapi bodinya belum tertembus ya. Itu artinya di sini masih banyak willing buyer ya. Dan ternyata dia juga naik ya, karena di sini ada rally base rally. Dan seperti plan yang kita bahas kemarin, nah dia naiknya kemana? Nah ini sesuai dengan prediksi, dia memantul di rally base drop dan tertahan di sini teman-teman ya. Jika rally base drop ini nanti tertembus, kemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Tapi jika enggak, dia akan mungkin kembali lagi ke bawah gitu ya. Dia akan koreksi lagi. Nah, kedepannya seperti apa? Kita nggak tahu harga ke depan itu seperti apa. Tapi yang jelas jika rally base drop ini nanti tembus, dia akan lanjut ke atas, meneruskan trennya. Tapi jika nggak tertembus, dia akan pullback ke bawah gitu ya. Itu untuk di SAU USD teman-teman ya. Kalau di 60 coba kita lihat di 60 karena areanya originalnya base-nya di D1. Ini nggak ada area yang cukup menarik. Oke, kita akan lanjutkan ke pair yang selanjutnya. NZD CHF ini kondisinya sekarang lagi trennya masih belum jelas ya. Kemarin nih kita udah di TP 1:3 kalau teman mengikuti video yang kemarin-kemarin ya. Sekarang nggak jelas. NZD CHF ini memantul di drop base drop ya, memantul di drop base drop. Kemarin kita wait and see di sini marking karena masih belum terbentuk dengan bagus dan ternyata dia mantul di drop base drop dan kita nggak ambil. Kenapa? Karena ini masuknya udah cukup dalam dan base-nya kurang begitu suka ya, seperti penjelasan kita yang kemarin. Kita lanjut. Nah ini sekarang dia masuk ke dalam area konservatif kita di drop base drop. Nah kenapa dia mantul di sini teman-teman? Nah, kenapa dia mantul di sini ya? Karena di sini ada drop base drop yang searah dengan tren, bahkan ada EMA 200-nya dan ini udah memantul ya, masih belum TP 1:1 teman-teman. Jadi kita tunggu aja gitu ya. Euro CAD kondisinya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas, jadi kita akan skip aja. USD CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sebenarnya di sini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada rally base drop. Nah ini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop yang searah dengan tren. Nah, cuman rally base drop ini sebenarnya reaksi dari sini sih teman-teman ya, reaksi dari sini. Nah, reaksi dari sini. Nah, cuman terlalu panjang ya, terlalu panjang, jadi ya nggak begitu menarik sih. Ya ternyata nggak begitu menarik ya, kepanjangan ya. Kalau kita korek kita turunkan ke sini ya.
Cuman ya nggak begitu menarik banget sih teman-teman. Tapi alasan dia mantul di sini karena ada rally base drop emang. Nah, kemarin kita emang nggak lihat karena nggak begitu menarik rally base dropnya. BPNJD kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas ya. Kemarin kita jelaskan kenapa dia berhenti di sini karena ada rally base drop. Ini kenapa dia berhenti di sini? Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada drop base rally kebalikannya. Ya, di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, kita akan lanjutkan. Ini nggak ada yang menarik. Aussie USD ini yang kita bahas kemarin, kenapa dia bisa mantul di sini karena di sini ada drop base drop, cuman kan base-nya kurang begitu bagus ya, wick-nya terlalu panjang ya, makanya kemarin kita nggak entry di area ini karena kurang begitu menarik ya. Nah, ini Euro Aussie teman-teman, Euro Aussie kita sekarang dia memantul di area kita. Nah, di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Kita akan cek, teman-teman. Kita akan cek. Kita akan tambahkan 22. Kita akan tambahkan 22. Nah, kita akan tambahkan 22. 89 berarti 69 67 ya, 67. Nah, di sini ya. Jadi ini udah di TP 1 banding 1. Nah, ini udah TP 1 banding 1. Nah, udah TP 1 banding 1 ya. Final target kita di sini di 1 banding 3. Ini udah di safety target. Teman-teman bisa cek di video-video yang kemarin untuk plan fresh area ini. Yuk, kita lanjut. GBP USD ini lagi trennya lagi downtrend, cuman ini udah mulai koreksi ke atas ya, kita nggak ada range cukup menarik juga. USD CAD trennya lagi nggak jelas, BTC USD juga di H1 trennya nggak jelas teman-teman. Kalau teman-teman cek ini kenapa dia bisa berhenti di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada drop base rally ya, cuman area ini nggak searah dengan tren, nggak searah dengan rules kita ya. Tapi fakta dia mantul karena sedang rally drop base rally ya, drop base rally. Dan ini nggak ada range cukup menarik. USD JPY kondisinya lagi nggak jelas trennya. Ini NZD JPY ini yang kita bahas kemarin udah di TP 1 banding 3 teman-teman ya. Kita ambil di sini karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya saat itu dan udah di 1 banding 3. Sekarang nggak ada area yang cukup menarik ya. Sekarang nggak ada area yang cukup menarik. GBP JPY, nah ini mantul di area ini lagi. Nah, ini mantul beberapa kali ya. Ini udah beberapa kali kita jelaskan ya. Kenapa dia bisa mantul berkali-kali di sini? Karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya. Jadi powerful ya. Meskipun kita nggak ambil saat itu ya karena udah masuk cukup dalam ya, makanya kita nggak ambil ya, meskipun itu ternyata banyak sellernya ya, banyak sellernya. Sekarang nggak ada range cukup menarik ya, masih merespon di drop base drop yang ada EMA 200-nya yang ada di dalamnya. Kita akan coba lanjut. GBP CHF kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ini udah masuk cukup dalam dan alasan dia masuk cukup dalam karena ada rally base drop yang searah dengan tren ya saat itu, dan ini udah nggak begitu menarik karena udah masuk cukup dalam wick-nya ya. GBP CAD, nah ini GBP CAD sekarang udah kita akan coba lihat ya, ini yang agresif yang diresponnya. Ini plan-nya udah kita lihat di video yang kemarin ya. Kalau teman-teman lihat di video yang kemarin, coba lihat plan fresh-nya kenapa kita ambil di sini. 27, 47, 45. Oke, 45 ini. Nah, ini kalau teman-teman misalkan ambil ini ya, kenapa kemarin kita ambil di sini? Karena sini ada drop base drop yang searah dengan tren yang cukup dekat dengan EMA 200 ya. Dan bahkan sekarang EMA 200-nya udah nyampe, tapi harga masuk itu cukup dekat dengan EMA 200 dan ini udah di TP 1 banding 2. Nah, udah di TP 1 banding 2. Dan final targetnya di 1 banding 3 di sini. Ini adalah final targetnya, target maksimalnya di sini.
ya. Teman-teman perlu cek di video-video yang kemarin ya. Video yang kemarin ada plan ini gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi. GBP AUSI ini setelah TP 1/3 dia ke bawah ya. Artinya kita udah keluar teman-teman karena udah di TP3 ya. Setelah itu dia turun ya. Karena emang udah bukan trennya lagi, udah dapat 1/3 ya. Teman-teman cek di video yang kemarin. Nah, ini kita wait and see kemarin di sini ya, tapi ini areanya emang nggak begitu menarik, teman-teman. Base-nya juga nggak begitu menarik ya, makanya ini belum di entry. Kemarin masih parking area aja karena kurang begitu menarik ya. Sekarang trennya nggak jelas. Coba kita hapus aja biar nggak bingung. Euro JPY kondisinya lagi sideways ya, trennya lagi nggak jelas. Euro GBP kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 tapi nggak ada area yang cukup menarik. Euro CHF kondisinya lagi downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita nggak marking apa-apa karena nggak apa ya. Di sini sebenarnya ada drawback rally, cuman kemarin terlalu agresif banget ya. Dan ternyata ini work ya. Di sini ada drawback rally. Nah, drawback rally di sini ada quick retest namanya. Ya, sini ada quick retest ya. Dia mantul lagi di sini sekali ya. Dia mantul lagi sekali di sini ya. Ya, kemarin kita nggak ambil sih, ya, kita nggak ambil, ternyata work berkali-kali ya, karena masih terlalu agresif dan trennya masih belum terbentuk dengan rapi. Cuman ini masih dihormati oleh market ya. Tapi alasan dia mantul di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada drawback rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi. CAD CHF kondisinya lagi nggak jelas. CAD JPY kondisinya juga nggak jelas. AUSI NJD kondisinya juga lagi nggak jelas trennya. Nah, ini AUSI CHF yang kita share kemarin juga, kita analisa juga di video yang kemarin ya. Ini kita akan cek. Uh, 11.44 berarti 55. Nah, ini kalau teman-teman ambil udah di 1/1. Nah, udah di 1/1. Udah di 1/1. Nah, jadi di sini ada drawback stop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, ini udah di TP 1/1 ya. Final targetnya di sini. Oke, kita lanjut lagi. AUSI CAD kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin di sini kita punya drawback drop, cuman EMA-nya udah nyebrang, artinya areanya udah nggak valid dan kita nggak ada area yang cukup menarik lagi. NJD CHF kemarin kita wait and see di sini, kita akan lihat ternyata ketembus dan sekarang trennya lagi nggak jelas ya, Euro USD ini udah di TP 1/3 teman-teman. Kenapa? Karena harga di bawah, di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan ini udah di TP 1/3. Ini di video yang kemarin kita bahas. Teman-teman bisa cek di video yang kemarin dan teman-teman juga bisa melihat kenapa ini bisa berhenti di sini. Di sini ada drawback rally. Nah, ini ya, alasannya ada drawback rally. Cuman EMA-nya udah nyebrang sih ya. Di sini ada drawback rally. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Jadi menghormati drawback rally yang ada di sini. Ini udah kembali ke SAU USD lagi ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, sekali lagi saya akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu murni dari sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jika teman-teman contek, resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib cek ulang, dan wajib baca disclaimer yang ada di running text atau di kolom deskripsi. Oke?
Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe, yang udah support channel ini, dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum support, bisa di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.